Kita langsung masuk ke topik yang dua, adalah buat janji. Nah, untuk membuat janji ini kita beruntung nih, kita akan dapatkan sharing dari seseorang yang latar belakang juga nggak main-main ya, brand image konsultan. Wow, keren nih ya. Beliau seorang milenial, nggak berlama-lama saya panggilkan Mas Indra ya Subono untuk bisa sharing. Silakan Mas Indra. Oke, selamat sore Pak Resno, apa suara saya udah kedengeran? Oke, selamat sore teman-teman. Sore ini saya bertugas untuk menjelaskan tentang membuat janji, dan yang saya mau sampaikan adalah semua materi ini udah ada di materi-materi yang disediakan di Network 21. Teman-teman bisa hubungin upline untuk yang baru-baru, apa aja yang perlu dipelajari. Oke, dan jangan lupa di sini saya sharing, dan apapun materi yang disampaikan konsultasikan dengan upline. Oke, membuat janji itu goalnya presentasi. Nah, dalam kita menjalankan bisnis ini, yang dikerjakan basically cuma 4 kategori aja. Yang pertama itu buat daftar nama, membuat janji, presentasi, dan habis itu follow up. Nah, saat ini saya bertugas untuk sharing tentang membuat janji. Nah, apa saja yang harus dipersiapkan? Nah, ini sebelum membuat janji, tentunya kita masih belajar dulu. Ini ada lembaran activity loop, dan di sini ada list-list audio yang perlu kita dengerin, karena membuat janji itu ada yang takut, kadang kita takut, saya juga kadang masih takut. Ini ada listnya, bisa dilihat atau dicatat, atau misalnya kalau nggak sempat bisa minta ke upline. Oke, dan list audio ini didengerin masing-masing sampai dengan 50 kali. Kata siapa? Kata upline saya. Oke, nah kalau misalkan teman-teman udah langganan Network 21 Mobile, disarankan buat playlist. Nah, jadi mengundang itu dicari aja yang tadi ada di Activity Loop, dibuat playlist khusus untuk mengundang. Kenapa? Supaya kalau hari ini misalkan mau dengerin tentang mengundang, itu udah akan rolling terus, akan muter-muter. Jadi bukan Spotify aja yang dibuat playlist. Di sini kita belajar. Oke. Yang berikutnya adalah, nah, waktu mengundang janji, contoh-contohnya bisa teman-teman lihat di buku yang namanya Activity Loop. Nah, ini ada contoh-contohnya di Activity Loop, bisa dikonsultasikan juga dengan upline. Oke, nah berikutnya prinsip-prinsip membuat janji. Yang pertama, yang jelas kita jangan sebut MW dulu, takutnya yang kita undang salah persepsi. Mereka takut disuruh jualan atau segala macam. Yang kedua, gunakan kata project. Ada project, nah kalau ada project dan gunakan pihak ketiga, yaitu upline kita. Lalu jangan lama-lama. Supaya tujuannya apa? Karena kalau misalkan lama-lama, prospeknya nanya, makin banyak tanya, kita makin nggak bisa jawab, repot. Jadi simple aja. Oke, nah gunakan apapun, WA call, video call, Instagram video call. Zaman sekarang kan, apalagi yang nggak mau jelek, banyak filter, video call, banyak yang live, itu adalah prospek kita atau apapun dalam membuat janji. Bisa lewat bisa telepon, bisa chat, disesuaikan aja. Tapi sebelum membuat janji, yang jelas kita harus punya goal dulu. Misalkan kita buat list satu hari 15 yang akan kita hubungi. Nah, kita hubungin, kalau misalkan mau singkat bisa lewat telepon atau lewat chat. Nah, ini saya punya sampel contoh mengundang lewat chat. Ini kebetulan target saya, kalau misalkan punya sosmed atau WA story, itu kan pada pasang status. Nah, itu di-reply aja kalau misalkan teman lama. Kebetulan nih teman saya di Flores dulu sempat satu kantor, dia sekarang tugas di daerah Flores. Tanya, reply dulu story-nya. Kenapa? Kalau misalkan di story berarti kan dia aktif. Sementara kalau kita tulis daftar nama, kita hubungin, kadang balasnya besok. Jadi yang paling gampang itu reply story teman-teman kita sendiri.
Ini bisa dilihat contohnya ada project, ini project-nya ini upline saya, background-nya, jasa marga sama konsultan. Langsung aja. Ini sebenarnya nanti begitu kita mengundang skenarionya nggak selancar ini, kadang akan sangat banyak. Nah, jadi gunanya untuk dengerin audio itu fungsinya adalah untuk apa namanya, untuk belajar. Oke, itu sharing dari saya dan jangan lupa teman-teman untuk hadir beli tiket N21 Connect tanggal 6 dan 7 Maret. Pembicaranya ini adalah Pak Samuel Ginting sama Monik dan Abraham. Oke, dari segitu aja sharing dari saya. Terima kasih. Oke, thank you ya Bro. Bro